Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mbak Tika, ini kemudian strategi untuk melemahkan lawan seperti itu, terutama di media sosial Twitter ataupun di media sosial lain dengan melalui kampanye hitam, kampanye negatif, kan sebetulnya sudah memang terjadi dari pemilu sebelumnya juga. Tapi jika dibandingkan misalnya dengan 2009 dan 2014, apakah betul ini kampanye hitam memang lebih marak terjadi dan ini seberapa besar? Sebenarnya wacana kampanye hitam itu masuk ke media online. Jadi setiap ada problem di media sosial, kemudian kan dia direspon kan dan melaporkan dan kemudian dibicarakan oleh media. Dan ternyata pembicaraan tentang kampanye hitam itu mulai dari tahun 2012, tahun 2013 dan kemudian di 2014 itu terjadi lonjakan kenaikan ekspos sebesar 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya apa? Bahwa memang terjadi kampanye hitam baik di media sosial maupun di dalam melalui pamflet, melalui selebaran melalui SMS maupun selebaran apapun juga itu terjadi sangat masif sekali gitu dalam sepanjang tahun 2014 ini, di mana terdapat sekitar 6.112 pemberitaan tentang kampanye hitam yang ada di Indonesia, dan itu jumlahnya sangat besar sekali bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di antara 6.000 itu 3.191 ekspos itu berkenaan dengan kampanye hitam yang dikaitkan dengan Jokowi. Sementara ada 2.536 pemberitaan itu dikaitkan kepada Prabowo. Jadi artinya memang betul-betul masif ini, karena akhirnya sesuatu yang terjadi di luar itu menjadi pembicaraan dan menjadi keresahan masyarakat dan kemudian muncullah di dalam media juga. Oke, Mas Burhan, tapi sejauh ini kampanye ataupun kampanye hitam dengan elektabilitas dari masing-masing capres sendiri ini sejauh mana? Ya, memang tadi saya sebutkan ya, dari sisi pengaruhnya elektabilitas Jokowi jauh lebih rentan terkena dampaknya ketimbang elektabilitas Prabowo. Karena variasinya terutama kepada Prabowo jauh lebih kurang dibanding variasi serangan kepada Jokowi. Artinya jika tujuan kampanye hitam adalah untuk menurunkan elektabilitas lawan, ini berhasil ya. Setidaknya kalau kita lihat gap antara Jokowi dengan Prabowo itu relatif di bawah 1 digit. Tidak seperti 2 bulan yang lalu di mana selisihnya 35% antara elektabilitas. Ini perubahan tren seperti ini terjadi berapa lama? Apakah 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir? 2 bulan terakhir. Dan di sisi lain saya ingin katakan ada semacam fenomena bagi sebagian kalangan apa yang saya sebut dengan istilah demitologisasi Jokowi ya. Saya pernah tulis ini di majalah Tempo beberapa waktu lalu pasca Pileg, yaitu satu fenomena di mana Jokowi yang sudah sekian lama berada di puncak survei, kurang lebih 1,5 tahun dia selalu berada di puncak survei, kemudian dia juga menjadi media darling sejak 2012, jadi 2,5 tahun Jokowi berada terus menjadi kesayangan media, tapi belakangan baik dari sisi media sosial maupun media konvensional itu sudah terlalu keras gitu ya. Saya sebut saja bulan madunya sudah selesai dengan Jokowi. Apalagi media yang punya afiliasi politik itu sudah jauh-jauh selesai, terutama sebelum Pileg. Nah, disitulah Jokowi dituntut untuk menghadirkan narasi. Jokowi tidak bisa hanya bergantung pada connectivity kepada masyarakat, jualan jujur saja, jualan dia bersahaja merakyat, tidak cukup. Masyarakat kelas menengah terutama yang mengakses media sosial itu butuh lebih daripada itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kubu Prabowo dengan menambahkan aroma lain yang dipercaya mampu menurunkan elektabilitas Jokowi, dan itu berhasil. Jadi di satu sisi Jokowi kurang mampu mengadaptasi gitu ya, satu jenis kampanye yang bisa memanjakan kelas menengah. Di sisi lain ada variasi serangan kampanye hitam yang begitu masif. Mas Burhan, tapi untuk mengcounter kampanye hitam bukan berarti harus dengan kampanye hitam, kan? Tidak. Ada banyak cara seperti itu. Ada banyak cara, ya. Dan itu yang harus kita sodorkan, kita dorong terus kepada tim Jokowi maupun Prabowo agar tidak menggunakan kampanye hitam. Dan sayangnya saran semacam ini seringkali hanya berhenti pada tataran idealisme saja. Faktualnya karena waktu kampanye Pilpres sangat pendek, sehingga apapun mereka lakukan, kampanye positif, kampanye negatif, kampanye hitam, kampanye super hitam, semua dilakukan. Satu untuk menaikkan elektabilitas dirinya, saat yang sama mendowngrade elektabilitas lawannya. Nah, untuk itu ya pihak Bawaslu, polisi, termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu itu harus segera gitu ya melakukan upaya baik pemidanaan untuk menimbulkan efek jerah maupun pencegahan. Apalagi kampanye hitam yang berbau sara, karena kalau misalnya ini tidak dilakukan, ini bukan hanya membahayakan masing-masing capres,
tapi juga membahayakan kohesi sosial dan pertaruhannya besar. Oke. Karena negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika, jangan sampai untuk kepentingan jangka pendek untuk menang di Pilpres kemudian segala hal dihalalkan. Oke, Mbak Tika, mungkin kalau ini kan memang kampanye pendek seperti Ya. itu. Tadi tim ses melakukan segala cara, Ya. mulai dari kampanye yang positif sampai kampanye Ya. super hitam. Tapi kalau dari pemilih ataupun pengguna Twitter, pengguna media sosial sendiri, bagaimana sebetulnya mereka merespon? Apakah kemudian sudah sampai pada titik jenuh di mana kemudian yang diinginkan adalah kampanye yang sifatnya positif seperti itu? Kalau saya sebenarnya agak sedikit berbeda pendapat dengan Mas Burhanuddin berkaitan dengan kenaikan atau penurunan gitu. Kalau saya melihat memang Jokowi itu sejak 2012 tanggal 21 2012 itu sampai sekarang itu expose-nya media luar biasa. Dia memiliki expose 5 kali lipat dibanding capres manapun gitu. Nah, tetapi kenapa sekarang berbeda? Karena kan kita melihat bahwa calon itu tinggal 2. Artinya panggung itu sudah sama. Kalau dulu kan Jokowi dia punya panggung yang banyak gitu kan. Sementara sekarang dia hanya punya panggung capres. Di sisi lain Prabowo ini sudah lama dia ada di panggung capres. Jadi dia enjoy gitu. Sementara Jokowi itu dia harus lebih fokus gitu. Dia tidak lagi bicara soal Jakarta dan orang-orang media waktu itu kan jadi media darling. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Jokowi menjadi sangat menarik. Karena dia punya sesuatu yang unik gitu kan. Nah, ketika kita bicara tentang capres, itu mau nggak mau panggungnya harus sama kan dengan Prabowo. Nah, kalau saya melihat bahwa karena panggungnya sama, maka persaingan pun akan menjadi sangat ketat. Nah, seperti itu. Gini, pertama kalau dilihat dari amunisi media, Prabowo jauh lebih banyak amunisinya ketimbang Jokowi. Jokowi hanya bermodal 1 TV, Prabowo punya 5 TV gitu ya. Belum lagi kalau dilihat dari sisi keberhasilan untuk mengubah sesuai dengan panggung yang diset dalam konteks Pilpres. Suka tidak suka, Prabowo berhasil mengubah dirinya dari figur yang kelihatan keras, belakangan jadi sangat humanis. Sementara Jokowi masih mengandalkan pada strategi lama. Dia yang merakyat, dia yang bersahaja, dia yang jujur. Tetapi masyarakat butuh lebih daripada itu, terutama kelas menengah. Nah, ini yang menimbulkan sebab mengapa kemudian kelas menengah sebagian itu mulai lari ke Prabowo. Artinya tim ses sebetulnya harus bisa melihat bagaimana peluang dinamika ini seperti itu harusnya bisa dimanfaatkan. Persis. Seperti itu ya Mas Burhan. Terutama ya media sosial ini kan pengakses kelas menengahnya banyak. Kemudian di DKI Jakarta Jokowi sudah mulai berimbang, bahkan kalah sedikit dibanding Prabowo. Itu menunjukkan ada sebagian kelas menengah yang bermigrasi. Nah, ini menurut saya kegagalan tim Jokowi di dalam memoles Jokowi menjadi jauh lebih menarik di kalangan kelas menengah. Oke, Mas Burhan dan Mbak Tika, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.